spinnernya, outernya harus ganti. Biasanya iya, karena kalau bukan kawatnya ganti, pembungkusnya harus ganti. Oh, satu paket. Iya, itu harus. Prosedur gitu. Nah gitu, ya kalau misalnya ada korosi di dalam, ya balik lagi korosinya di situ lagi. Ini kotri. Iya. Kalau bilang kotri tidak tahu. Apa yang ditemukan nih? Pantes kok melur. Nah, ini dia. Ini rem ini pakai kawat shifter. Iya. Ya, misalnya yang EJJ kemarin kan adanya itu sudah apa dulu. Terus setelah apa tuh gitu kan tak ganti sendiri. Jadi bukan kawat rem ya, rem. Iya. Gitu. Tapi kita nggak bisa turun. Loh iya pasti. Ya misalnya kak, kalau nggak ganti itu nggak bisa turun loh, nggak bisa ngerem. Karena belum. Bayangkan guys, luar biasa ini. Osmo. Dengan segala kelemahan ada di sepeda ini. Oke. Tak biru dili. Enak, tariknya. Tepat rem. Pas. Rem. Oke. Rem. Enak lagi. Enak. Pokoknya saya habis bantu dia minta ganti aja pokoknya bisa ngerem dulu gitu. Pak, rem. Lebih dangkal loh. Iya. Nekan ya. Iya. Tidak sedalam tadi. Iya. Rem. Gimana? Beda? Beda. Beda. Jauh bedanya. Jauh. Wah, Iya. saya nggak bisa bayangkan gimana dia sepedaan. Terus beda ya? Iya. Remnya beda. Beda. Lebih sedikit dia udah gejokannya dua lubang. Rem. Lepas. Enak. Enak. Oke. Yes. Ya. Yang depan ini sebetulnya pirnya yang ini tuh. Sepedanya setelah EJJ masuk Apa istilahnya? klinik. Tak carikan kanibalan. Soalnya ya bawaan aslinya pirnya ini. Iya. Putus. Jadi agak. Ya, nggak bisa geraknya normal. Ya itu. Oke, coba ya. Kayu.
Soalnya biar bisa jalan dulu. Tuh. Makanya nggak sama belakang. Ini bosan nih kamu ini. Ya itu. Ya, karena dia nggak bisa. Gini loh. Mm-mm. Dia nggak bisa buka benar. Loh. Ya, saya sih ngomongnya ya piringnya itu. Makanya setelah dijadikan rencana tak belikan beda merek. Kosong. Kan punyanya Tektro. Yang Aries itu. Boleh. Soalnya pernah sih peserta IGJ yang C Patricia itu yang tahun kemarin bawa sepeda bambu. Terus ada konten kreator yang review juga. Sepeda bambunya itu pakai Tektro Aries itu. Pokoknya intinya gini. Gimana? Cari yang kalau ini sekarang ini kan brake pad yang gerak yang sini. Ya. Yang sini diam. Sehingga rotor itu didorong gini. Oh iya. Nah, kalau bisa cari nggak tahu merek Tektro atau apapun lah. Ya. Zoom atau apa yang gerak kanan kiri. Jadi brake padnya geraknya gini. Dengan. Oh iya. Itu lebih stabil. Karena saya rotornya. Oh iya. Kalau pas panas, borong gitu nggak balik dia. Sangsing terus. Iya. Ya itu. Nah, kemarin saya lihat deh, antara Tektro Aries sama Zoom. Itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Loh, ini engage terus rem. Iya. Oh. Tinggal terus ya. Ini masih bisa finish. Ngalem kakek macet. Luar biasa ini saya. Gitu orang-orang, waduh punyaku nggak loncat, punyaku ngompot. Oke, tak siapin apa itu mikrofonnya. Terus saya lihat videonya Ferry sama Ko Yakub yang bahas BB Kota itu sama ya itu yang IGJ yang 600 kan saya pakai kota ini tuh masih bawaan tuh. Itu selama sampai bisa finish itu karena BB Kota saya. Oh iya, BB Kota itu jauh lebih reliable sebetulnya. Dan kan ada peserta Jakarta itu kan jatuh di waktu pecah itu kan, waktu pecah. Terus ketika sampai Griorejo pabrik Daesan itu patah, copot kerennya. Itu kan saya di belakangnya kan. Jadi sampai finish Surabaya di baru temennya. Nah punya saya waktu naik nongko jajar itu wis kerasa gak enak tapi masih bisa finish. Iya. Itu dengan kendala itu. Ya, di kota. Kamu BB Kota jauh lebih reliable sebetulnya loh ya. Iya. Lebih kuat kok. Sampai sekarang masih dipakai untuk trackback masih pakai. Makanya saya nggak bisa ini ke depan nggak bisa di start. Iya. Ganti kaliber. Harus ganti kaliber. Harus ganti kaliber nggak bisa. Karena apa? Ini tidak mau balik. Jadi kalau tak setel tutup, dia tidak mau narik keluar lagi. Rick, tadi ada problem apa Rick tadi? Yang paling serius? Rem. Dia tidak bisa balik. Jadi kalau sudah di-engage, ya dia engage terus. Ya kalau saya kembalikan ke posisi awal, dia malah tidak bisa ngerem. Bayangkan dia harus menjalani itu semua. Nah, karena itu, dengan sepeda kayak gini dia bisa finish. Ya toh? Kenapa yang lain kok kakean ngalem? Tamparan di pipimu. Viewer kita yang kemarin tuh ada yang setelah nonton YouTube episode kamu itu ada yang merasa kayak tertampar di pipinya melihat Bayu
memakai Genius Kappa ini dan bisa tembus 1000 km di atas 10.000 meter elevasi loh. Intinya itu sepeda ya sepeda, wes. Gitu. Yang berbahaya itu kan orang yang naik sepeda itu. Karena itu sepeda lewarang, wapi, enteng, dengkuli kuplu, ya kuplu. Karena itu kan kita ngomong selalu dengkul, paru, cingur, dah. Upgrade nanti. Lek wis kuat upgrade ora apa-apa. Oke, Rik, kamu coba periksa, aku tak ngomong mbek Dek. Bayu, kamu coba maju sedikit di sini, oke. Tadi waktu kamu ke sini, ya, kan naik sepeda kan ya. Saya suruh angkat, kira-kira tadi itu berat giniannya itu berapa? 12 kilo lebih lah itu. 12 kilo lebih. Seberat Fulsus. Seberat MTB Fulsus. Itu belum tas-tasnya ya, Bayu ya. Iya. Makanya hari ini saya putuskan untuk panggil dia lagi, bawa sepeda Genius Kappa-nya biar diteliti sama bike dokter. Karena sepanjang jalan itu dia sudah banyak waktu yang terbuang ya Bayu ya. Ceritakan Bayu. Ya terbangnya paling banyak terbangnya ya di turunan itu sebetulnya. Kalau masalah nanjak saya masih oke, masih bisa, itu masih kuat. Tapi kalau turunan sudah panjang terus ada tikungan tajamnya, saya pilih nuntun, soalnya ya itu remnya enggak bisa ngerem yang belakang waktu itu. Awal dari problem muncul itu di segmen mana? Bojonegoro setelah negeri di atas angin itu kan turunan beton dan habis hujan juga licin. Nah itu kalau saya naiki dan remnya enggak nyampe ya pilihannya jatuh atau jadi saya pilih turun aja. Wah Bayu, Bojonegoro sebelum negeri di atas angin itu baru 200 km loh ya. Ya itu, jadi turunannya itu luar biasa ini orang. Dan ya saya paham sepeda saya sendiri kan sudah saya pakai dari tahun kemarin buat latihan persiapanan itu. Jadi kalau turunan sudah panjang dan nikung tajam, lebih saya turun itu. Oke. Terus problem-problem berikutnya muncul di segmen mana aja setelah Bojonegoro yang baru sekitar kurang dari 200 kilo ya. Negeri atas angin itu sekitar kalau nggak salah 100, ya 160-an lah, 165. Berikutnya di mana aja? Waduk Ngebel, setelah keluar Waduk Ngebel itu kan ada turunan juga kan itu. Oh itu bahaya itu. Itu. Terus setelah Waduk Ngebel ada lagi tuh sebelum JLS Tulungagung sebetulnya. Nah itu jalannya yang kelihatan jalan jembatan JLS itu yang masih di desa itu. Nah itu saya pilih turun itu. Itu karena turun lagi nikung dan nikung lagi. Nah itu saya nuntun di situ. Nah saya enggak habis pikir setelah kamu sampai Paltuding gitu loh. Walaupun itu sudah COT over, ya kan? Nah terus setelah Paltuding itu kan turunannya, waduh bahaya sekali ke arah Bondowoso itu. Gimana caramu? Nah di situ kondisi rem belakang saya kabel dalamnya kan sudah minta ganti. Makanya saya pilih berhenti dulu, saya ganti di situ. Dan saya juga bawa dari Surabaya. Itu karena pengalaman TGC itu saya bawa dan benar harus ganti dan itu sudah limitnya di situ setelah Paltuding itu. Gila guys, keluar dari mulutnya limitnya di situ. Berarti sepeda ini dihajar sampai limit. Rick, menurut pendapatmu ya apa ini Rick?
speechless. ya karena itu gini, ini pentingnya pemeriksaan sepeda ya. Sebelum mengikuti event panjang itu kan memastikan bahwa semuanya berjalan baik, semuanya berjalan normal. Ya kalau mau running kayak gini, ya memang safety is number one. Safety itu segalanya, nggak bisa asal, nggak bisa. Memang harus cermat. Ya untungnya aware dia, baru remku sudah ada masalah, dia berhenti. Kalau enggak, bubar. Rick, dia itu sampai bawa cadangan kabel loh, Rick. Iya memang betul itu tindakan yang betul. Ya intinya gini, karena itu kalau orang mengenali sepedanya, itu mau ultra cycling, mau overlander kayak apapun, dia bisa survive karena dia kenal sepedanya. Meskipun tidak bisa melakukan setup yang benar-benar bagus, tapi at least bertahan. Itu aja. Jadi kayak misalnya shifter kita pakai masih pakai mechanical. Ya udah bawa kabel shifter 1 cukup. Masa kita mengharapkan semuanya putus? Enggak. Toh ya kabel shifter itu kecil kan dan ringan. Mau bawa 2 untuk FD1, RD1 ya silahkan. Nah, kemudian kalau remnya masih mechanical, bawa aja innernya brake itu sepasang, udah. Untungnya ini semua mechanical ya. 9 speed Sensa ternyata, bukan Sora. Sensa. BB kotak. BB-nya BB kotak. Ngomong nggak iso. Jadi kita ini semakin kesini itu kebanyakan kakean kemelindi. Saya salut sama Mas Bayu. Saya hormat. Ya Rick ya, penghormatan yang paling tertinggi. Saya sungguh salut dan beri penghormatan kepada orang ini. Sekarang gini. Ya Pak. Kalau Mas Bayu dikasih sepeda hidrolik disc, ya kan, dengan sistem group set yang lebih mumpuni, bisa finish kedua, ketiga loh. Kita tanyakan aja kepada Mas Bayu ya. Misalnya, seandainya. Karena kan pertanyaan gini, di jalan seberapa sering terjadi masalah? Nah. Oke, Mas Bayu tadi kan sudah cerita bahwa masalahmu itu begitu beruntun. Bahkan masalah ban bocor saya itu sebenarnya olah-olah nggak ada apa-apanya dibanding punyamu, iya kan? Nggak ada apa-apanya guys. Walaupun saya sempat mandek bisa dihitung lebih dari 10 kali ya, tapi dia lebih nemen. Ya kan, dan seandainya misalnya kita reverse, role-nya kita reverse, ya sepeda yang kita naiki, saya kasihkan ke Bayu misalnya, gimana Bayu? Cerita. Ya mungkin gak ngejar podium, cuman paling enggak sehari bisa under COT lah, jadi bisa finish hari Sabtu gitu. Luar biasa, dia sendiri ngomong bahwa kalau seandainya dia diberi kesempatan untuk naik sepeda yang kita naikin, dia bisa masuk COT. Rungokno, iku lho rungokno. Dengarkan guys, dengarkan ya. Ini saya buat episode ini bukan untuk apa-apa, tapi memang memberi shock buat Anda ya, biar Anda shock benar-benar ya. Ini loh orangnya ya. Kenapa kok pertama aja saya merasa bahwa pertama saya ketemu dia di jalan, saya merasa bahwa anak ini itu spesial. Ya, caranya dia bersepeda, dia lamban bukan karena dia lamban ya. Saya lihat sepedanya ya juga, saya nggak tahu ini apa ini. Terus terang aja, Genio apa itu apa? Oh by the way, bicara soal Genio, ternyata memang waktu saya masih remaja, saya pernah punya sepeda Genio dibelikan oleh papa saya, 5 speed waktu itu, flat bar, hybrid. Saya nggak tahu apakah Genio itu sama dengan Genio ini. Menurutmu gimana, Rick? Ya beda. Ya. Zaman itu Genio masih Taiwan. Sekarang udah berubah manufaktur. Itu aja sih yang kita ketahui. Ya.
Ya anyway wes pokoknya itu Ini- ya. Ini dia jalan ini dalam kondisi chainring sudah termakan, Iya, saya tahu itu. rantai ini udah ini Guys, lihat itu. molornya udah. Rantainya aja sudah molor kayak embuh ya apa. Dan dia ngakui saya tahu itu. Jangan sampai terjadi lagi Mas ya. Jadi Iya, ini pada saat anak nanjak ini resikonya kuat itu. bisa putus. Bukan putus, jungkel. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, nah lihat rantainya naik, udah tidak duduk lagi. Sebentar, saya perlu shoot ini. Nah, ini Saya ya, perlu shoot. Oh iya. ya, nah ini ya. Nah, rantainya sudah di ujung kan? Iya. Gila. Ini kan rapat sekarang, kondisinya rapat Ya, sekarang. Lihat pergerakan jok mendekat ke sini kayak. Ini beban nggak ada beban ya belakang ya. impossible guys. Lihat itu rantainya Ya. sampai muncul Nah. ke tengah. Wih. Ini diangkat sedikit lagi lepas nih. Lepas akhirnya apa? Kalau posisi kita pas di sini, kita nekan posisi ini kita nekan, Ya, ya kan? Dang gini ini lepas. Power kita lagi puncak. ya. Ini kayak apa? Kayak kita kalau lupa ngincak kelewatan anak tangga satu. Oh, kejeduk. Gitu. Batu kan bentuk Oh, bukan batuk, macam-macam. Cemor dan cingur. Itu bahaya. Jadi dan juga roller pin penahannya rantai ini juga sudah kekikis semua karena itu dia melar gini. Masih mau ada alasan lagi guys? Ya. Ya. Seolah-olah kamu megang belut listrik kesetrum. Cer. Ketemu orang ini. Jadi jangan lain kali kalau perjalanan jauh perhatikan ini Mas ya. Iya. Ini faktor keselamatan karena andai kata pada saat mau start itu atau sehari sebelumnya ada scrutining, nggak lolos ini. Lah kamu masa nggak diperiksa waktu kamu di Sutos itu? Ya cuman diperiksa heart rate monitor, terus cadence, terus lampu 2, belakang 2, itu. Ya nggak ada urusan ya sepedamu ya. Yang penting kan kelengkapan ya, bukan jeroan-jeroannya. Ya benar, memang masuk akal. Guys, ini sepeda sebetulnya nggak lolos scrutiny kalau berdasarkan omongannya Eric the Bike Doctor loh ya. Nggak layak untuk jalan. Tapi dia masih jalan 1000 km lebih. Makanya saya kan ngomong cuman plan saya kan cuman Blitar karena sudah tahu kondisi rantai, chainring dan sprocketnya mana yang sudah habis itu mana saya sudah tahu. Makanya saya tes sepeda lah waktu itu ikut Itu itu. bukan tes sepeda itu tes nyawa betulan itu. Gila. Saya nyampe Blitar loh. Nggak sampai 15 menit dia masuk. Oh, wow. Percaya enggak kayak kok sepeda berat itu untuk flat lebih enak daripada sepeda ringan. Ya saya percaya. Makanya kita di sini itu berusaha untuk semua apa ya istilahnya ya, menjungkir balikan semua tatanan permisi. Semua tatanan sepeda ya. Unbelievable man. Lihat entah ini kabelnya masih kayak gini. Jadi kalau kondisi darurat survivor ya gitu. Ya kalau kita saya waktu training untuk emergency repair, ya apa yang ada dipakai, yang penting jalan dulu. Baru setelah itu di repair betulan. Kalau kondisi di tengah jalan enggak ada apa-apa, jalan kaki enggak memungkinkan, nuntun enggak memungkinkan, ya mau enggak mau diakal gimana jalan. Misalnya RD saya putus misalnya, yang saya lakukan ya tak mainin fixed gear, mau gimana lagi. Bayu, itu waktu kamu misalnya kamu kan di pikiran itu berangkat dari Surabaya kan sudah tahu ya. Ini aku bakalan gini. Nanti sepeda aku bakalan macet gini.
itu apakah menghindari kamu untuk maju dan maju? Enggak Om, itu bahkan apa ya, event kemarin itu termasuk latihan saya kalau tahun depan ikut event yang ultra lagi, tapi bukan ECC, yang dimana sepeda itu tanggung jawab pengendaranya sendiri dan panitia cuman memantau aja dan di checkpoint pun nggak ada. Kayak ECC kan enak, masih ada pijetnya, mekaniknya. Kalau event yang lain kan nggak ada, dan itu termasuk latihan buat saya. Gimana nanti kalau ikut yang benar-benar panitianya itu wis cuman iya itu biar saya sendiri kan nggak manja kalau sepeda harus gini harus gitu, enggak. Makanya saya berangkat itu sudah tahu kondisi sepedanya seperti ini itu. Karena itu penting kenali sepeda sendiri. Jauh lebih penting saya sekarang kenal dia. Inspiratif. Kalau ini nanti saya bukakan resep dokter. Ini operasi. Boleh. Ya, saya rasa di sini aja, ini episode yang raw, uncut, uncensored ya Rick ya. Tidak ada permainan apa-apa, Anda bisa lihat sendiri. Selama ini memang ada yang sensor. Kan enggak ada. Saya ngomong kan ceplos. Ya, dan sepeda ini ya juga apa adanya datang. Kalau menurut ratingmu Rick, ratingmu loh, sepeda ini dari 0 sampai 10 ratingnya berapa? 5 loh guys. 5 itu berarti ya nggak lulus toh Rick. Ya memang. Nggak layak pakai loh. Bukan enggak layak pakai sih bisa, ya kan. Safety-nya yang bikin ratingnya itu anjlok tuh safety-nya. Jadi safety dari mana? Ya kondisi rantai itu termasuk salah satu safety. Selain itu mendukung performance ya. Rantai itu kalau ya itu resikonya tadi saya bilang kan, kalau ini giginya udah naik, rantainya kan udah naik gini kan. Kalau kita power gede, bubar orangnya. Sudah enggak bisa ngelah. Berobatnya lebih gede dari ganti rantai. Dah. Wih, Bayu Rek. Karena itu kalau dia jalan dengan sepeda ini, ngikuti event yang panjang itu dengan tanjakan-tanjakan kayak gitu, itu namanya bukan uji sepeda, namanya uji nyali. Uji nyali itu guys. Karena bawa sepeda kayak gini, godaannya banyak. Itu bisa apa? Drop betulan, orang itu bisa drop. Kalau enggak mental dablek. Hitungannya kalau orang enggak mental dablek, jangan harap mainan ultra. Dengar sendiri ya dari Erik ya. Ya. Membawa sepeda ini aja itu sudah menguras mental. Iya. Apalagi dijalanin mulai dari titik 0 km start sudos. Wes, nggak usah panjang lebar dah. Nah, yang mau tahu ini kan hubnya ini belakang ini masih gotri. Iya. Oh. Muter enggak? Iya, suaranya. Loncer enggak? Loncer, enggak berhenti. Nah, iya. Chris King kalah loh guys. Lihat ini enggak berhenti. Terus itu loh. Karena itu saya bilang gotri enggak bisa loncer, semua harus seramik. Loh, enggak berhenti. Ya. Nah, kalau kamu sekarang oke lah ya sebagai penutup kalau kamu sekarang sudah tahu bahwa sepedamu tuh ratingnya itu hanya segitu, ya kan. Ke depan apa kamu masih yakin mengandalkan sepeda ini untuk event-event ultra mendatang? Kalau chainring sama sprocketnya saya ganti, tapi untuk frame-nya tetap pakai ini itu. Karena saya sudah tahu apa aja yang perlu diganti dan ada waktu 1 tahun ini buat pelan-pelan saya ganti itu. Jangan lupa rantaimu itu sudah wes pecah. Rantainya sudah tahu. Saya diajak EJJ. Makanya itu. Ini sprocket udah kena. Iya. Aduh. Karena rantainya
Iya. Karena dia sudah engagementnya sudah tidak benar, rantainya kekikis, chainring ikut kekikis. Lama-lama dia oval. Rick, di episode sebelumnya kan kamu pernah jelaskan kan ya, akibat dari misalnya kamu telat ganti rantai itu akan, nah ini contoh yang sebenarnya, Rick. Yang diomongi ndablek kok. Mau gimana? Ya kan kita kan sudah ngasih tahu efeknya ini. Nah, sekarang kan bukan gini, Pak Yakob. Banyak orang berpikir bahwa mekanik nyuruh ganti ini, nyuruh ganti itu. Kadang-kadang ya ada mekanik yang enggak paham. Tapi kalau saya lebih mengutamakan safety orangnya daripada sepedanya. Itu nomor 1. Karena kalau orangnya enggak safe, buat apa naik sepeda? Jadi kalau kita mekanik profesional, selalu yang dihitung adalah safety rider-nya dulu. Dari safety rider baru ke yang lain-lain. Karena itu kita kalau di profesional betulan itu jarang banget mau modif ini, modif itu. Jarang. Dan juga misalnya kayak bearing, selalu tanya mau mainnya apa. Oh, aku mau main jarak jauh. Ya udah enggak usah seramik kan. Cukup steel. Siapa bilang steel is always real. Nah, itu. Kalau mau balapan, kriterium lah, ITT lah, pakai seramik enggak apa-apa. Itu daripada duitnya habis buat beli seramik, lebih baik ngikuti bentang warung. Bentang warung. Wah, ya. Itulah ya. Nah, sekarang kita pelan-pelan memahami ya, kenapa kok Bayu ini dengan pace-nya yang begitu. Itu karena dia itu lagi berjalan dengan segala beban dan problematik sepedanya. Karena itu kalau dia dikasih sepeda yang lebih memenuhi standar, ya memenuhi standar aja, nggak usah yang standar. Saya yakin ya Sabtu bisa selesai loh. Sabtu Bayu. Iya. Sabtu bisa. Saya di belakangmu. Ini 12 kilo kan? Saya salut. Ini 12 kilo. Saya salut. Saya kalau beri penghormatan yang tertinggi. Kalau ini beratnya sepedanya misalnya kita anggap aja udah enggak pakai yang aluminium yang kelasnya di atasnya atau komponennya kita ganti yang lebih bagus. Kemungkinan berat sepeda ini akan menjadi 2 bulan. Maksudmu kalau menjadi lebih ringan sampai 9,5 kilo. Wow. BP kotak itu berat. Iya benar. Hapa belakang ini masih full steel. Ini ganti yang lebih modern lah. Pakai aluminium atau pakai punyanya Shimano. Itu kan berkurang. Ya memang kalau secara frame ini sudah aluminium 6061 sebetulnya kalau frame ini beratnya kira-kira sekitar 1,8 2 kilo frame-nya sekitar itu. Yang komponen paling berat memang adalah crankset, sprocket itu paling berat sama ini kalipernya. Udah itu tok. Lainnya sih oke aja. Group set sih memang ini Sensa. Kelemahannya Sensa seri ini adalah di RD. Itu sudah umum banget. Di mana-mana itu RD-nya ini lemah banget. Karena bodinya banyak plastiknya. Sehingga di style gini udah normal, nanti dipakai bertenaga sedikit langsung berubah. Iya toh? Persis yang dia. Ya, saya tahu itu. Ya. Karena saya pernah nyoba. Baik dokter. Bereksperimen. Karena saya pernah bereksperimen dengan grup set ini, kelemahannya selalu itu. Nah itu tok. Oke deh, ya kita nggak usah terusin berlama-lama, ya. Gak mari-mari. Yang pasti, Ya. Oke lah, ya. Sekali lagi Bayu, saya salut sama kamu. Penghormatan. Salut karena Ya. melihat kondisi sepedanya. Kalau saya keluar resep.
Tugasnya dokter kan gitu toh. Betul, karena ini ibarat orang yang kena sakit kusta ya. Bukan kusta ini. Ini sudah ada koroner, penyumbatan, asam urat, HMP. Harus banyak minum banyak minum antioksidan. Ya toh. Tapi ya kalau ridernya enggak usah dipertanyakan. Ya kan? Karena ridernya udah pasti unggul. Sama kan, pernah enggak ngelihat kalau Shaolin zaman dulu itu, kalau latihan supaya dia bisa larinya kencang, kakinya diikat apa? Timbel. Nah, itu. Nah, dia ini ibarat seperti itu. Bayangkan kalau dia dikasih sepeda yang ringan dengan part yang sangat mumpuni, bahkan mungkin sudah di atas standar ya. Mungkin bisa kejar-kejaran sama itu siapa? Yang pemuda bohongan itu. Yang serapannya pemuda apa itu namanya, serapannya kan aneh. Dan awas lo yo, ini sainganmu. Bisa. Pemuda palsu maksudmu. Segala kemungkinan tuh dunia sepeda itu bisa. Karena apa? Manusia itu badannya dinamis. Sekarang kita enggak tahu potensi aslinya seperti apa karena terkendala alatnya. Ya kan? Tapi dia bisa survive, bisa jalan, bisa bergerak, bisa nanjak. Ya kan? Cuma enggak bisa turun karena kendala rem. Itu bisa nanjak total elevasi berapa? Wadah, 15.000. 15.000. Ya toh. Total elevasi 15.000 dengan sepeda dengan berat 12 kilo. Dan problematikanya, ini tadi datang rem depan ini engage terus loh. Jadi bayangin Koyok, sepanjang jalan dia nanjak itu dengan rem depan engage. Ya berarti itu tambahan. Menambah beban 30%-an ya. Lebih. Lebih guys. Nah, karena itu, bayangkan orang yang biasa manggul, ibaratnya kalau kita ini disuruh angkat beban, kita ini biasa disuruh manggul misalnya 100 kilo, misalnya. Terus gitu, 1 hari. Jadi dia suruh naik tangga ke atas gini dengan beban itu 100 kilo. Berat kan? Berat. Tapi lama-lama dia merasa biasa aja. Ototnya terbentuk untuk manggul 100 kilo. Nah, suatu saat bebannya diturunin. Jadi 75 kilo. Loncat dia. Betul. Itu loh. Karena itu. Hati-hati dengan rider-rider yang kayak gini. Hati-hati. Hati-hati. Anda bisa disalip suatu saat. Itu aja. Makanya ketika saya undang dia podcast pertama itu, saya sudah melihat bahwa ini orang ini ada sesuatu nih. Apa sih ternyata? Berarti di IJJ kali ini ada 2 orang unik. Ya toh? Yang satu kelewat cepat. Ya toh? Yang satu kelewat kuat. Ya, ini yang kelewat kuat. Nah, itu dia. Ya, dengarkan, yang satu kelewat cepat, yaitu si pemuda palsu itu. Yang satu ternyata betul-betul palsu. ini joke ya. Jadi untuk meramaikan ya. Jadi yang satu kelewat cepat, yang satu kelewat kuat. Ya kalau kita hitung beban. Iya. Beban tas kira-kira berapa kilo? Punggung itu kemarin ada 1 liter bidon. 1 kilo. Iya. 1,5 lah sama kaos, jersinya itu, terus uang receh 2000-an itu. Terus sama tracker 1,5 lah itu. Lebih lah. Lebih. Itu di punggung. Terus yang nempel di sepeda? Berapa ya? Mungkin 13,5, mungkin semua sama lampu, terus lebih bidonnya ini 13,5, 14, jadi sekitar 15 kilo. 15 kilo dan kalau kita lihat ban yang dipakai sudah jauh dari bukan ban performance ya. Bukan ban yang rollingnya bagus, bukan ban yang lux itu bukan.
Tapi ban yang bisa dipakai, hitungannya gitu. Hanya ban yang bisa dipakai. Dia lo bisa. Nah ya, ini kan ban yang istilahnya kan yang wire ya. Wire ya, yang nggak bisa di... Sudah saya ganti, yang sebelumnya malah lebih tebal dari, enggak kasar, apa? Oh ya, ini ban baru ya? Iya, lebih tebal, Tapi udah lebih berat dari ini. Ya. Itu. Itu bisa. Berarti kan beban sepeda ini kira-kira beban bawaannya dia yang harus ditanggung fisiknya selama perjalanan itu ada kalau sekitar 15-16 kilo total. Lebih bisa gitu loh. Berarti kan manusia yang kelewat kuat. Ya saya akui. Saya akui. Yang satu kelewatan banter, yang satu kelewatan kuat. Mana kau pilih guys? Nah, ayo. Oke, kita harus hentikan ya. Hentikan, sudah selesai ya. Oke, jadi ini semacam shock terapi buat Anda yang kebetulan menonton nanti ya. Apalagi hari ini, hari terakhir karena besok Anda sudah harus berpuasa, ya kan. Jadi Besok ya puasa ya? Iya. ya kita ucapkan selamat berpuasa dulu ya Rick ya. Bagi semua rekan-rekan yang menjalani ibadah puasa mulai besok. Oke? Puasa, jalan, nutrisi dijaga, hatinya dijaga, asupannya dijaga, jangan balas dendam kalau makan. Ya, latihannya tetap jalan aja, tapi enggak usah porsinya kayak kita enggak berpuasa. Bisa pingsan nanti. Dan by the way, semoga Anda semua terinspirasi ya lewat episode ini dengan satu orang ini yang namanya Bayu. Kita belum tanyakan. Latihan harian seperti apa? Bayu? Kalau normal sih 1 minggu 400 kilo. 1 minggu hanya 400 kilo loh. Tapi pernah setelah EJJ itu 1 minggu ngejar 500 kilo. Dan ada nanjaknya juga, Sabtu dan Minggunya nanjak. 400 kilo per minggu berarti 400 bagi 7. Berapa per harinya? Ya, itu formula latihan dari dia yang kira-kira mungkin ya. Pokoknya yang usianya fisiknya mengakunya strong, nah, terus sepedanya wah itu. Kalau enggak latihan kayak Mas Bayu ini bocai. Terus yang ngakunya saya masih muda, yang sana tua, yang sini enggak bisa sebagus Pak Welem, juga bocai. Ayo kon, ngisor kenek, dukur kena. Latihan, nutrisinya dijaga, istirahatnya cukup, nggak usah bingung upgrade, yang penting sepeda dirawat, udah dipakai. Oke, kita harus, udah selesai ya. Terus saya ini gitu. Terima kasih, ya terima kasih Bayu ya, terima kasih Bayu. Mengenal kamu itu sesuatu hal yang istimewa ya. Saya salut, saya respect ya, dan saya bersyukur bisa kenal orang seperti Anda ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode menginspirasi lain ya.